Perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memasuki babak baru. Tersangka Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menyatakan siap menghadapi proses hukum hingga tingkat banding apabila jaksa penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Sikap tersebut sekaligus menjadi tantangan terbuka Dr. Tifa kepada jaksa untuk menggunakan jalur hukum apabila merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal itu diungkap Lam Tifa setelah sidang gugatan pra-peradilan terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan pada perkara yang menyeretnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2026. Dr. Tifa menantang Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Sebelumnya, dalam proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu, JPU meminta kepada Majelis Hakim agar eksepsi dari pihak Dr. Tifa ditolak dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus eksepsi mereka. Dikabulkan dan menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dr. Tifa pun mengatakan jika sidang perkara yang menjeratnya dilanjutkan, terjadi 3 kesalahan atau error. Sebab, menurutnya, dengan dikabulkannya eksepsinya oleh Majelis Hakim, maka perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut dianggap tidak ada. Bagi Dr. Tifa, proses hukum seharusnya tidak berhenti hanya karena adanya putusan di tingkat pertama. Ia menyatakan siap melanjutkan pertarungan hukum hingga pengadilan tinggi apabila jaksa memilih mengajukan banding. Sebelumnya, Dr. Tifa memang telah menyatakan keyakinannya menghadapi perkara yang menjeratnya. Dalam jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juni 2026, Dr. Tifa menilai pasal-pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum lemah dan tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Ia mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi persidangan. Sikap tersebut kemudian berlanjut dalam perkembangan persidangan perkara yang berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dr. Tifa tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dari proses hukum. Sebaliknya, ia justru menyatakan kesiapannya menghadapi proses tersebut sampai tahapan berikutnya apabila diperlukan. Dr. Tifa dan Rai Suryo sebelumnya diproses hukum dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataan mengenai keabsahan ijazah Jokowi. Keduanya sempat ditangkap setelah penyidik Polda Metro Jaya menyelesaikan proses penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Namun, setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Rai Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Keduanya dikenakan kewajiban wajib lapor. Dalam perkara pokok, Dr. Tifa kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, perkara Dr. Tifa terdaftar dengan nomor 301 PID SUS 2026 PN Jakarta Tim. Sementara perkara Rai Suryo terdaftar dengan nomor 300 PID SUS 2026 PN Jakarta Tim. Artinya, meskipun keduanya berada dalam perkara yang berkaitan, proses persidangan dilakukan melalui perkara masing-masing. Salah satu dasar keyakinan Dr. Tifa adalah pandangannya terhadap pasal yang didakwakan kepadanya. Ia menilai pasal-pasal tersebut lemah dan tidak relevan. Menurut Dr. Tifa, jaksa telah melakukan analisis terhadap perkara tersebut selama lebih dari 400 hari sebelum akhirnya membawa perkara ke tahap persidangan. Namun, setelah mengetahui pasal yang digunakan dalam dakwaan, ia justru menilai konstruksi hukum yang digunakan jaksa tidak sesuai dengan perkara yang dipersoalkan. Dr. Tifa juga menyatakan telah melakukan penelitian terkait isu ijazah Jokowi bersama Rai Suryo sejak 2022. Ia mengklaim memiliki dasar argumentasi yang akan digunakan dalam persidangan untuk menghadapi dakwaan tersebut. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa strategi Dr. Tifa bukan sekadar membantah tuduhan secara politik atau melalui pernyataan di ruang publik. Ia memilih membawa argumentasinya ke ruang persidangan. Kini sikap Dr. Tifa semakin tegas, jika jaksa merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia mempersilahkan jaksa menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan banding. Dr. Tifa menyatakan tidak keberatan jika perkara tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan tinggi. Baginya, proses hukum dapat terus berjalan dan setiap pihak memiliki kesempatan untuk mempertahankan argumentasinya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sikap ini sekaligus menunjukkan bahwa kubu Dr. Tifa tidak menjadikan putusan pengadilan tingkat pertama sebagai satu-satunya arena untuk mempertahankan posisi hukum mereka. Apabila perkara berlanjut ke tingkat banding, mereka menyatakan siap kembali menghadapi persidangan. Dengan demikian, pertarungan hukum dalam kasus ini berpotensi berlangsung lebih panjang. Perkara Dr. Tifa sejak awal memang menjadi perhatian karena berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi. Namun dalam proses persidangan, persoalannya bergeser menjadi pertarungan hukum mengenai apakah pernyataan yang disampaikan Dr. Tifa memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Ini penting karena pengadilan nantinya tidak sekadar menilai apakah publik percaya atau tidak terhadap suatu pernyataan. Hakim akan menguji dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum dari jaksa dan pihak terdakwa.
Dengan kata lain, ruang persidangan menjadi arena untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terpenuhi. Di sisi lain, Dr. Tifa bersama tim hukumnya akan berusaha menunjukkan bahwa dakwaan jaksa tidak memiliki dasar yang cukup kuat. Perkara Dr. Tifa juga tidak dapat dilepaskan dari posisi Rai Suryo, yang menghadapi perkara terpisah namun masih berkaitan dengan isu yang sama. Rai Suryo juga melakukan sejumlah upaya hukum melalui pra-peradilan untuk menguji tindakan aparat dalam proses penyidikan. Perbedaan jalur tersebut menunjukkan adanya strategi hukum masing-masing. Dr. Tifa saat ini menghadapi perkara pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sementara Rai Suryo juga menempuh jalur pra-peradilan untuk mempersoalkan sejumlah tindakan penyidik. Dalam perkara pokok, keduanya didakwa menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP dan UU ITE berkaitan dengan dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, serta dugaan intervensi dan manipulasi data. Dalam sistem peradilan pidana, putusan tingkat pertama bukan selalu akhir dari sebuah perkara. Jika salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan. Karena itu, pernyataan Dr. Tifa bahwa dirinya siap menghadapi banding memperlihatkan bahwa ia sudah memperhitungkan kemungkinan perkara berlangsung lebih panjang. Bagi pihak jaksa, keputusan untuk menerima atau mengajukan upaya hukum tentu akan bergantung pada hasil persidangan dan pertimbangan hukum mereka. Sementara bagi Dr. Tifa, proses tersebut justru dipandang sebagai kesempatan untuk menguji argumentasi masing-masing pihak di hadapan hakim.